Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu bulan yang juga memiliki banyak keistimewaan, yaitu bulan Syaban. Allah menjadikan bulan Syaban sebagai bulan yang istimewa karena terdapat banyak ibadah, keutamaan, dan peristiwa besar yang hanya terjadi di bulan tersebut. Tidak ada yang memanfaatkan bulan Syaban dengan amal-amal kebaikan, kecuali orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena di bulan ini banyak orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadah karena terletak di antara dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Padahal, di bulan inilah terdapat sebuah keutamaan yang bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh mengerjakannya. Keistimewaan yang ada pada bulan Syaban. 1. Bulan diangkatnya amal Syaban adalah bulan diangkatnya amal kebaikan seluruh manusia selama 1 tahun ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase akhir inilah seharusnya setiap orang bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. H.R. Bukhari, Az-Zarqani dalam Syarh Al-Muwatta mengatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang menjadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Siapa yang beramal buruk lalu beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. 2. Bulan berlimpahnya pahala dikala orang-orang lalai. Banyak orang yang melalaikan bulan Syaban karena letaknya yang terjepit di antara dua bulan yang memiliki keutamaan besar, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal beribadah di waktu banyak orang yang sedang lalai memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits, beribadah di waktu haraj, banyak manusia lalai, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. H.R. Muslim. Besarnya keutamaan beribadah di waktu lalai karena beratnya perjuangan di masa tersebut. Menjalankan ibadah di tengah lingkungan yang turut menjalankan ibadah akan terasa mudah. Tapi bagaimana dengan ibadah di waktu banyak orang sedang lalai? Di waktu banyak orang yang lalai, disitulah ujian yang sesungguhnya. Di saat tidak banyak orang yang lihat, disitulah keimanan kita akan diuji. Maka dari itu beribadah di masa banyak orang sedang lalai adalah sebuah keutamaan yang besar. 3. Bulan persiapan menghadapi Ramadan. Sahabat, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan menjadi rahmat bagi kita? Tentu dengan bersungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa ibadah adalah sebuah perlombaan. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Qs Al-Baqarah 148. Tidak mungkin seseorang menang dalam sebuah perlombaan jika ia tidak mempersiapkan diri. Dengan membiasakan diri beribadah di bulan Syaban, maka di bulan Ramadan, ia akan terbiasa untuk beribadah dengan giat. 4. Pindahnya kiblat adalah arah yang dituju kaum muslimin untuk melaksanakan salat. Sebelum Ka'bah menjadi kiblat seperti saat ini, dahulu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kali bagi kaum muslimin. Perpindahan tersebut terjadi di pertengahan Syaban tahun kedua Hijriyah. Berpindahnya arah kiblat ini adalah peristiwa besar yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu umat Yahudi sering mengolok-olok umat Muslim karena beribadah menghadap arah yang sama dengan mereka. Ketika kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Rasulullah bergembira karena dapat menyelisihi umat Yahudi. 5. Turunnya ayat sholawat. Allah menjadikan Syaban sebagai bulan yang mulia di antaranya dengan menurunkan ayat perintah untuk bersolawat pada bulan ini. Perintah tersebut tercantum dalam ayat berikut. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak solawat kepada Nabi di bulan Syaban. Solawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi yang telah berjasa menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Di antara keutamaan bagi orang yang sering bersolawat adalah dikumpulkan bersama Nabi di Yaumul Akhir. Seperti dalam hadits berikut, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak bersolawat kepadaku. H.R. Tirmizi. 6. Bulannya pembaca Al-Quran. Bulan Syaban memiliki sebutan sebagai bulannya para pembaca Al-Quran.
Di antara maknanya adalah bulan di mana pembaca-pembaca Al-Quran melakukan pemanasan untuk bulan Ramadan. Anas radhiyallahu anhu berkata, kaum muslim ketika telah memasuki bulan Syaban, mereka mengambil mushaf-mushafnya kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya, agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. 7. Bulan memperbanyak puasa. Bulan Syaban adalah bulan di mana Rasulullah paling sering berpuasa di dalamnya selain di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Syaban. H.R. Bukhari. Di antara hikmah memperbanyak puasa di bulan Syaban adalah sebagai latihan agar terbiasa saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan di mana umat muslim berpuasa selama 1 bulan penuh. Sahabat, demikianlah 7 keistimewaan yang ada pada bulan Syaban. Hendaklah memperbanyak ibadah di bulan Syaban, karena banyak keutamaan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.